Pemirsa kembali lagi di Morning Show. Kita formasinya sudah triok kuek-kuek lagi, sudah bertiga lagi. Nah, karena di segmen berikutnya kita akan menghadirkan yang inspirasional. Betul. Dari anak muda, inspiratif. Dari People and Inspiration. Ada siapa? Ada, namanya adalah Ria Sarwono. Oke, nah Ria Sarwono ini terkenal dengan kalau kita tahu adalah pakaian-pakaiannya. Bukan pakaian yang dia pakai, tapi dia memiliki satu kayak kita bilang clothing gitu ya? Iya, betul. Brand clothing lokal. Oke. Ini lokal punya nih. Ekonomi kreatif. Benar. Pasti. Sekarang boleh dikatakan ya ekonomi lagi lesu segala macam. Tapi kalau cewek namanya belanja, apalagi belanja baju, nah itu mungkin tetap enggak. Betul. Betul. Tidak lemah lesu krisis no. Ya, kalau perempuan-perempuan ini sangat mengenal sekali brand Cotton Ink ini. Nah, pengen mengenal sosok dari Ria Sarwono, kita akan lihat People and Inspiration berikut ini. Tahun 2008, dua sahabat ini membangun brand fashion lokal namanya Cotton Ink. Dan beberapa tahun kemudian, brand yang mereka bangun ini menjadi ikon busana perempuan di Indonesia. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Inilah People and Inspiration bersama Ria Sarwono. Ria Sarwono, kecintaannya pada fashion sudah tumbuh sejak dari ia remaja. Hingga pada akhirnya selepas bangku sekolah menengah atas, bersama sahabatnya, Karlin Daryanto, ia mendirikan brand fashion Cotton Ink. Sebuah produk fashion yang pada akhirnya menjadi referensi untuk busana perempuan di Indonesia. Satu hal yang Ria pegang teguh hingga hari ini adalah ia ingin ada produk Indonesia yang menjadi kebanggaan dan diperhitungkan di mata internasional. Sehingga kelak bisa menjadi warisan bagi masa depan negeri ini. Ini dia nih, Ria Sarwono, apa kabar? Baik. Waduh, luar biasa. Ya, jadi kita nanya-nanya langsung aja nih, Ria. Jadi begini nih, sebetulnya kan orang kerap memandang sebelah mata dengan brand lokal. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan brand-brand luar yang sudah terkenal, sudah lama. Nah, akhirnya kemudian Ria dan rekan Karlin waktu itu membangun yang namanya Cotton Ink. Bisa diceritain awalnya gimana tuh? Nah, ini tuh sebenarnya sangat menarik ya, karena kan kita mulai di akhir 2008. Aku dan Karlin itu tuh baru banget lulus kuliah. Karlin sih sebenarnya lebih duluan lulus kuliah kan, karena dia sekolah di LaSalle, waktu itu LaSalle Jakarta, dia ambil fashion design. Terus aku waktu itu lagi tugas akhir. Nah, Karlin itu yang mempunyai inisiatif pertama kali gitu untuk ngajakin aku. Jadi sebelumnya tuh kita background belakangnya tuh kita temen satu SMP, SMA gitu. Oh, teman satu sekolah. Iya, teman satu sekolah gitu. Terus Karlin ngajak gitu, dia bilang kayak kayaknya lucu nih kalau kita buat sesuatu gitu. Buat apa gitu, karena aku kayak nggak kepikiran gitu ya. Terus dia bilang, gimana kalau kita bikin kaos gitu. Pada waktu itu apa tuh waktu itu? Waktu itu kaos Obama. Oh, di 2008 kan lagi rame-ramenya Obama itu kan. Terus kita menganggap bahwa dia itu sangat inspiring lah gitu, dan ya kita pikir ya lucu aja gitu untuk bikin sebuah t-shirt gitu. Jadi ya sebenarnya gimana Cotton Ink mulai, ya itu kita dari mimpi kita berdua sih gitu. Dari yang awalnya hal yang sederhana, kita hanya mau membuat sesuatu, terus akhirnya kita serius, kita fokus di situ ya. Sekarang jadi deh kayak gini. Segede gini deh sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi waktu itu awal pembagian pekerjaannya seperti apa waktu itu? Waktu awal-awal? Kalau tahun-tahun awal itu kan sangat ribet ya gitu, karena kita cuma berdua, kita nggak ada maksudnya kayak nggak ada yang bantuin gitu, jadi ya sering berantem lah segala macam, semua dikerjain berdua gitu, cuma aku dan Karlin aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita juga belajar, akhirnya sekarang kita udah ada pembagian kerja yang lebih jelas gitu. Karlin sebagai creative director dan CEO, aku lebih sebagai brand and marketing director, jadi aku jualan gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya gimana sih caranya bikin produk yang bisa mencuri perhatian pasar tuh kayak gimana kalau dari Ria sendiri?
Kalau formula khususnya sih sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau di Cotton Ink yang sangat aku dan Karlin rasakan itu sebenarnya kita selalu listen to our customer, gitu. Karena kan kita bergerak di online gitu, dan social media community kita juga cukup besar gitu. Dan sekarang orang kalau misalkan mau kasih suggestion atau mau marah-marah atau segala macam kan, ya just a click away gitu. Cuma kayak bajunya nggak enak nih gitu. Nah yang kayak hal-hal simple kayak gitu kita selalu dengerin gitu. Dan dari situ kita bisa review lagi untuk bikin produk yang lebih bagus. Always listening to the customers. Yes. Oke, keren. Jadi sebetulnya kan, tapi emang perempuan semua ya? Sementara masih perempuan. Sementara masih perempuan. Tapi ada kemungkinan untuk cowok-cowok juga? Pasti ada. Oke, saya tunggu. Oke. Agak bosan pakai yang kayak gini. Siap. Oke, jadi sebetulnya kan semua maksudnya always listening to the customers gitu kan. Jadi kalian seperti itu ya. Dan kira-kira sebetulnya apa sih unsur-unsur yang paling ditekankan dalam produk Cotton Ink ini? Yang pertama itu kita berangkat memang dari mendengarkan customer, tapi kan nggak semua komplain atau maksudnya masukan kan harus kita nggak kita terima mentah-mentah gitu. Kita kan harus mengolah, dan menurut aku di situ pentingnya seorang desainer. Jadi kayak misalnya Karlin itu selalu bilang gitu, ya justru di situ pentingnya seorang desainer gitu. Jadi dia tuh nggak hanya mendesain apa yang sesuai dengan kayak apa yang dia mau gitu, tapi dia benar-benar harus pintar membuat sebuah produk yang gimana nih kalau misalnya ini produk kalau dipakai di customer kita tuh bagus gitu. Maksudnya customer kita jadi pede gitu. Jadi ya berangkat dari mendengarkan customer itu sih sebenarnya gitu. Jadi belajar dari mereka juga ya? Iya, sangat belajar dari mereka gitu. Dan kita juga sangat sadar. Jadi kalau misalkan market Indonesia itu, kita kan kiblatnya nggak bisa dipungkiri, kita kiblatnya kan selalu melihat orang-orang bule lah, gitu kan, ke barat-baratan gitu. Cuma kan nggak semua tren di barat itu cocok untuk dipakai di kita gitu. Kayak misalnya di luar kan ada 4 musim, musim salju, jaket bulu-bulu ya nggak mungkin juga di sini kan. pakai bulu-bulu. Nah itu dia gitu, nggak mungkin. Repot. Gitu. Orang kasihan lihatnya juga ya. Iya gitu kan, itu sangat nggak mungkin gitu. Nah tugas kita adalah ya mengadaptasi tren tersebut, melokalize tren itu supaya orang Indonesia bisa pakai gitu. Jadi tetap mengikuti tren tapi yang sesuai dengan Indonesia. Ya, sesuai dengan yang cocok Indonesia. dipakai di Indonesia. Ya, yang penting cocok. Yang pantas lah. Oke, baik. Nah, selanjutnya, jadi sebetulnya kan awalnya jualannya online nih, ya kan? Lama-kelamaan akhirnya dibikin offline-nya, dibikin outlet. Tentunya banyak pertimbangan dong di situ. Pasti. Apa aja tuh kira-kira? Kita sadar sih kalau misalkan di Indonesia ini untuk stand up di online aja itu maksudnya belum bisa perpaduannya tuh belum, kalau misalnya hanya mengandalkan online itu masih kurang lah gitu. Tapi kalau misalkan online dipadukan dengan offline, itu ya formulanya tepat bagi kita gitu. Jadi memang customer kita tuh kalau online dibandingkan offline-nya memang jauh lebih banyak online karena kan jangkauannya juga lebih luas gitu. Istilahnya kayak ya customer-nya satu dunia gitu, cuma tinggal tunggu waktu aja kan. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita kecilin lagi kayak ke Indonesia, ke Jakarta, nah itu banyak customer kita tuh yang masih perlu untuk memegang produknya gitu. Mereka merasa lebih pede ketika cobain gitu. Liatin dulu ya. Iya, dan perempuan itu menurut aku perempuan itu kan pasti senang belanja. Gitu. Jadi tanpa melihat bendanya itu sebenarnya dia udah ada kayak 90% untuk membeli. Tapi ketika dia cobain, ya itu udah kayak udah gue pasti beli gitu. Gitu. Kenapa kita membuka offline store? Sebenarnya juga karena permintaan customer sih. Betul. Gitu. Tapi emang kalau waktu buka offline-nya, store-nya ini sejak kapan waktu itu? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Baru tahun ini di bulan Maret. Terus gimana responnya? Gitu. Responnya sangat baik untuk toko yang maksudnya toko yang bukan di shopping mall ya. Gitu. Maksudnya secara sales juga sangat baik. Wow. Kalau gitu kita lihat-lihat kali ya ke store-nya. Oke. Yuk. Oke.